Pemirsa, ada momen menarik dalam sidang Kabinet Paripurna kemarin. Menteri Keuangan Purupaya Yudi Sadewa dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan diisukan tidak saling sapa. Beredar di media sosial video saat sidang Kabinet Paripurna yang digelar Senin sore. Dalam video ini dinarasikan Menteri Keuangan Purupaya dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan tidak berbincang selama rapat berjalan. Isu keretakan hubungan antar keduanya muncul. Namun isu ini langsung dibantah Purupaya. Menteri Keuangan tegaskan hubungannya dengan Luhut dan menteri-menteri di Kabinet Merah Putih baik-baik saja. Pak, tadi kelihatan diem-dieman aja sama Pak Luhut, Pak. Tadi nggak ada ngobrol sama Pak Luhut, Pak. Kenapa, Bang? Nggak ngobrol sama Pak Luhut, Pak. Tadi kelihatan ada gambar. Bukan jauh, berapa kursi? Maksudnya 2 kursi, Pak. 2 kursi. Baik, saya... Pemirsa, pemerintah meluncurkan bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat senilai Rp900.000 per 3 bulan yang menyasar 35 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan langsung tunai tambahan ini diberikan mulai 20 Oktober hingga Desember mendatang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah pusat akan menyalurkan bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat kepada 35 juta lebih kepala keluarga penerima manfaat. Pemberian bantuan langsung tunai tambahan ini diberikan kepada keluarga penerima manfaat sebesar Rp300.000 selama 3 bulan pada Oktober, November, dan Desember 2025. Menurut Airlangga, BLT ini berbeda dengan BLT yang disalurkan Kementerian Sosial setiap bulan melalui program Keluarga Harapan dan bantuan sembako. Pertama terkait dengan bantuan langsung tunai, ini Bapak Presiden minta menambahkan bantuan langsung tunai ini yang akan diberikan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025 dan akan diterima oleh 36.783 keluarga penerima manfaat, dan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya, dan ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang kalau kita berasumsi 1 KPM itu adalah ayah, ibu, dan 2 orang anak. Dan ini desilnya 1-4 berdasarkan data sosial sensus ekonomi nasional. Tambahan BLT ini di luar BLT reguler yang disalurkan melalui Kemensos setiap bulan kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat melalui program Keluarga Harapan dan juga bantuan sembako. Penyalurannya akan dilakukan segera, akan melalui Himbara yang untuk 18,3 juta, dan ini akan langsung diberikan mulai minggu depan, dan juga yang 17,2 juta melalui PT Pos, dan ini juga siap untuk diberikan mulai hari Senin nanti. Sementara Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pemberian BLT tambahan ini dapat dilakukan karena adanya pengalihan atau efisiensi anggaran dari kegiatan-kegiatan non-produktif. Dalam berbagai kesempatan kami sudah menjelaskan bahwa yang disebut dengan efisiensi itu kan adalah kita mengurangi belanja-belanja yang sekiranya tidak produktif. Nah, untuk kemudian itu bisa direalokasi ke kegiatan-kegiatan yang jauh lebih produktif. Termasuk juga pada saat akhir tahun kemudian kita evaluasi, ternyata kita memiliki kemampuan fiskal untuk merealokasi sehingga kita bisa membantu saudara-saudara kita di desil 1 dan desil 4. Oleh karena perhitungan itulah kemudian pemerintah memutuskan untuk memberikan bantuan langsung tunai selama 3 bulan di desil 1 sampai desil 4 yang mungkin ini belum pernah terjadi sebelumnya. Itu akibat kita berhasil melakukan penghematan dari anggaran yang kita miliki selama 1 tahun. Penyaluran BLT Kesra ini dimulai Senin 20 Oktober 2025 dan dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara serta PT Pos Indonesia. Tim Liputan Anyus melaporkan.
Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa soroti anggaran sejumlah daerah yang tidak terserap dan mengendap di kas daerah. Sementara Mendagri Tito Karnavian menyebut anggaran semestinya surplus agar memiliki dana cadangan. Kepala BPS serta para gubernur. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri dalam rapat pengendalian inflasi daerah di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta Senin pagi. Salah satu daerah yang disorot Menteri Keuangan lantaran anggarannya tidak terserap optimal adalah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Menteri Keuangan menyebut dana tersebut semestinya bisa digunakan untuk belanja produktif. Terima kasih. Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai 234 triliun rupiah. Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi. Tadi Pak Tito bilang bedanya dengan catatan di itu ada 18 triliun ya Pak ya, kalau dari kas daerah. Justru saya jadi tanya-tanya, 18 triliun itu kemana? Karena kalau bank sentral pasti ngikut. Pemirsa, 1 tahun menjabat sebagai Presiden, Prabowo telah merombak kabinetnya sebanyak 3 kali. Total ada 6 menteri yang telah diganti. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024. Usai pelantikan, Presiden Prabowo membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Merah Putih. Total ada 48 menteri, 5 kepala badan, serta 59 wakil menteri. Empat bulan menjabat, Presiden Prabowo Subianto merombak atau reshuffle kabinetnya untuk pertama kali pada 19 Februari 2025. Saat itu Satrio Brojonegoro yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi diganti. Satrio sebelumnya viral di media sosial lantaran rekaman suara yang diduga dirinya memarahi pegawai di rumah dinas karena masalah air. Ia pun dianggap semena-mena mencopot jabatan sejumlah orang di kementeriannya. Prabowo menunjuk Brian Yuliarto menggantikan Satrio sebagai Mendikbudristek. 7 bulan kemudian, tepatnya pada 8 September 2025, Presiden Prabowo kembali merombak kabinetnya. Kali ini terdapat 5 menteri yang terkena reshuffle, salah satunya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dito Aryo Tejo juga dicopot dari kursi Menpora, namun saat itu belum diumumkan penggantinya. Prabowo melantik Purbaya Yudi Sadewa menggantikan Sri Mulyani, Mukhtarudin menggantikan Abdul Qadir Karding, serta Ferry Juliantono menggantikan Budi Aris Setiadi. Prabowo juga membentuk 1 kementerian baru, yakni Kementerian Haji dan Umroh yang dijabat oleh Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri dan Dhanil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh. 9 hari pasca reshuffle jilid 2, pada 17 September 2025, Prabowo kembali merombak kabinetnya. Dalam reshuffle jilid 3, Presiden Prabowo melantik 2 menteri dan 3 wakil menteri. Jamari Chaniago dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Budi Gunawan, sementara Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka-bukaan kong kali kong akali tagihan pajak. Menteri Keuangan pun pastikan tak segan untuk mencopot pegawai pajak hingga Kementerian Keuangan bila terbukti korupsi. Ya mereka nego lah sama itu, sama ininya, sama wajib pajaknya. Ya akhirnya dapat pemerintah sedikit, tapi mereka bagi 2 kali. Itu biasanya begitu. Tapi kan nanti ke depan kita akan terapkan IT yang lebih canggih lagi. Saya harapkan akhir minggu ini Cortex sudah siap mungkin. Jadi itu kan meningkatkan lagi penyerapan pendapatan dari pajak kalau lebih efisien Cortexnya. Yang under invoicing, yang selama ini nyelundupin, yang banyak tekstil, baja, segala macam, itu kan sudah ada nama-nama pemainnya kan, tinggal kita pilih aja siapa yang mau diport.